Salam sejahtera, saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara Panggilan Sang Waktu. Saudara, seorang manusia yang bangun, yaitu dia tidak tidur. Waktu dia bangun, rata-rata dalam satu hari, manusia biasa menciptakan 40.000 pikiran. Yaitu dalam 24 jam, seorang manusia biasa menciptakan 40.000 pikiran. Apa yang dipikir? Adakah pikiran itu dia ciptakan atau adakah pikiran itu datang dan pergi tanpa kesadaran? Saudara, jika kita lihat diri kita sendiri, kita akan katakan, saya tidak tahu dari mana pikiran itu datang. Saya juga tidak tahu kenapa pikiran itu datang. Ya terus datang tanpa saya undang. Ya datang kayak ombak, silih berganti. Dan saya tidak bisa kontrol pikiran saya. Itu banyak orang yang katakan. Tetapi saudara, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikir. Jika kita tidak tahu mengendalikan pikiran, kita tidak sadar apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, apa yang kita mau, adakah kita terus tidak akan tahu tentang diri kita, seperti mana kita, kemana kita mau pergi. Dan oleh karena itu adalah baik kita belajar kenali diri dengan mengenali pikiran. Saudara, 40.000 pikiran dalam satu hari. Kemana perginya pikiran itu? Anak, keluarga, pekerjaan, uang, hobi, WhatsApp, handphone, apa, kemana? Lebih baik kita tahu kira-kira kemana perginya fokus kita dalam satu hari. Dan adakah kita senang dengan fokus seperti itu? Atau kita mau berubah supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik? Namanya pengendalian diri. Memanage pikiran, mengendalikan mental, sangat penting. Saudara, dari 40.000 pemikiran, jika kita tidak tahu kemana dia pergi, kita kehilangan energi tanpa kita kontrol, tanpa kita tahu. Dan kita banyak menyanyiakan waktu kita, energi kita. Maka lihatlah ke dalam. Mengembaralah ke dalam, lihatlah hati, dan lihat seperti apa pikiran-pikiran itu datang di layar mental kita. Saudara, daripada 40.000 pemikiran itu, berapa banyak pikiran yang ditujukan pada yang di atas? 40.000 pikiran. Setengah dari itu 20.000. Seperempat dari itu 10.000. Adakah kita mengingat Tuhan seperempat dari hidup kita yang bangun? Pasti saudara akan katakan, saya sibuk, saya jualan, harus hantar anak ke sekolah, saya harus urus ini dan itu, saya tidak ada waktu. Baiklah, jika tidak ada waktu untuk ingat Tuhan, bagaimana kita jadikan 1/8? 1/8 dari 40.000 itu berapa? 5.000 pikiran. Bisakah kita memberi 5.000 pikiran untuk mengingat Tuhan? Itu
pun saudara akan katakan sulit, tapi itu bukan sulit. Saya beritahu tekniknya ya. Saudara, jika saudara bangun pagi, pertama ingat Tuhan, katakan syukur, saya bangun, saya sehat, saya akan lakukan semua pekerjaan dengan baik-baik. Ketika saudara pergi ke pasar, belanja, katakan Tuhan, saya mau ke pasar, saya mau beli ini, saya mau masak ini. Engkau setuju bukan? Engkau suka bukan? Begitu, apapun karya yang kita lakukan, adakah kita cuci pakaian, adakah kita jualan, adakah kita masak, adakah kita di kantor, ingat Tuhan, tarik beliau dalam mental Anda, bicara dengan beliau secara internal, dan 5.000 pikiran untuk mengingat Tuhan, bicara dengan Tuhan, bisa terlaksana. Banyak orang sudah coba, itu pun hanya 1/8 dari jumlah pikiran. Maka jangan berpikir itu banyak. Tetapi jika Anda melakukan seperti ini, ketika saudara berkarya, Anda terus bicara dengan Tuhan, beberapa keajaiban akan terjadi dalam hidup saudara. Satu, Anda akan punya fokus. Kedua, Anda tidak akan bergosip karena Anda bicara dengan Tuhan. Ketiga, telinga kita tidak mendengar berita yang tidak baik. Mulut kita tidak akan bicara yang tidak baik. Kita mengendalikan panca indera. Keempat, kita menabung. Jika kita mengingat Tuhan, beliau mengingat kita. Dan ingatan beliau kepada kita itu satu keberuntungan yang luar biasa. Bayangkan ada sekian banyak orang dan Tuhan menuangkan penglihatan beliau ke atas saya. Karena saya sering-sering bicara dengan beliau. Karena saya sering-sering memanggil beliau. Karena saya sering-sering bertanya kepada beliau, apa yang terjadi? Beliau akan mengingat kita. Pasti kita ada fokus, kita mengendalikan panca indera, kita punya pikiran yang baik-baik. You are what you think. Apa yang saudara pikirkan itu pasti baik. Dan Anda bisa melaksanakan. Jangan berpikir untuk mengingat Tuhan, kita harus duduk di satu tempat dan kita kasih banyak waktu. Jika kita tidak ada waktu seperti itu, tak ada masalah. Bicara waktu berkarya. Jangan izinkan mental kita kosong karena takut ada pikiran yang kita tidak inginkan itu akan memenuhi mental kita. Maka kendalikan pikiran. Manage your thoughts. Anda adalah apa yang Anda pikir. Berilah 1/8 dari jumlah pikiran saudara untuk yang beliau di atas. Dan Anda akan lihat keajaiban dalam hidup Anda. Saudara, sekian untuk renungan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sejahtera.